Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Firdaus Al-Ghifari dengan NIM akhir 194 dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan tugas tentang PowerPoint materi kimia farmasi, yaitu tentang spektrofotometri UV visible. Yang selanjutnya ada prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Prinsip dasarnya adalah pengukuran penyerapan cahaya oleh molekul pada panjang gelombang daerah ultraviolet sebesar 200-400 nm dan visible yaitu 400-800 nm. Ketika cahaya UV visible dilewatkan melalui larutan sampel, sebagian cahaya diserap oleh elektron dalam molekul yang mengalami transisi elektronik dari tingkat energi dasar ke tingkat energi tereksitasi. Besar cahaya yang diserap mengikuti hukum Lambert-Beer. Senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang dapat menyerap cahaya UV visible yaitu yang memiliki gugus kromofor, penyerap cahaya, dan ausokrom, penguat serapan. Contohnya, senyawa dengan ikatan rangkap terkonjugasi, senyawa aromatik seperti benzena, fenol, nitrobenzena. Obat-obatan seperti riboflavin, vitamin B6, paracetamol, asam salisilat, ion logam kompleks, misalnya kompleks Cu2+, NH3 atau Fe tiosianat. Pengertian orbital sigma, pi, dan non-bonding serta contohnya. Orbital sigma terbentuk dari tumpang tindih orbital secara langsung di antara dua atom, contohnya ikatan tunggal. Yang selanjutnya ada orbital pi, terbentuk dari tumpang tindih orbital P yang sejajar, contoh ikatan rangkap. Yang selanjutnya ada orbital non-bonding, orbital yang berisi pasangan elektron bebas, tidak ikut berikatan, contoh pada atom oksigen dan nitrogen atau halogen, misalnya pasangan elektron bebas pada oksigen dalam H2O. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran panjang gelombang. Yang pertama ada efek pelarut dan konsentrasi larutan. Pelarut polar dapat menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih panjang, batokromik, atau lebih pendek, hypsokromik. Konsentrasi tinggi dapat mengubah interaksi antar molekul dan memengaruhi serapan. Yang selanjutnya ada pH larutan dan substituen pada kromofor. Perubahan ionisasi dapat mengubah struktur elektronik senyawa. Gugus elektron donor dapat memperpanjang konjugasi dan menggeser serapan ke panjang gelombang lebih besar. Konjugasi, semakin panjang sistem konjugasi, semakin besar panjang gelombang maksimum. Yang selanjutnya ada instrumentasi spektrofotometer UV visible dan fungsinya. Komponen utama, sumber cahaya, lampu deuterium UV dan tungsten halogen visible. Monokromator, memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tunggal. Prisma atau kisi difraksi. Kuvet atau sampel holder, tempat larutan sampel, biasanya dari kuarsa untuk UV atau kaca untuk visible. Detektor, mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik, misalnya fotodiode atau fotomultipler tube. Sistem pembaca dan perekam, menampilkan nilai absorbansi atau transmitansi. Selanjutnya ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif didasarkan pada panjang gelombang maksimum lambda max yang khas untuk tiap senyawa, sehingga dapat digunakan untuk identifikasi senyawa. Selanjutnya ada analisis kuantitatif berdasarkan hukum Lambert-Beer, yaitu hubungan linear antara absorbansi dan konsentrasi digunakan untuk menentukan kadar zat dalam sampel melalui kurva kalibrasi. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Kelebihannya, cepat, mudah, dan sensitif. Memerlukan sampel dalam jumlah kecil. Dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Banyak senyawa organik maupun anorganik dapat dianalisis. Kekurangannya, hanya dapat digunakan untuk senyawa yang menyerap di daerah UV visible, rentan terhadap gangguan pelarut dan kekeruhan larutan, tidak cocok untuk campuran kompleks tanpa pemisahan sebelumnya, memerlukan pelarut yang transparan di daerah UV visible. Sekian
pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.